Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Evi Nur Aprianti SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Tentunya di sini tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tetapi juga ada Bapak Ibu dosen yang tidak hanya dari Jawa Timur saja, akan tapi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang dari Makassar, ada yang dari Riau, NTB. Jadi dari Sabang sampai Merauke, semuanya berkumpul di sini tentunya bersama dengan Bapak Ibu hebat di sini untuk meningkatkan atau mengupgrade diri terkait pengembangan atau pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar hingga akhir Bapak Ibu, yang mana kita ketahui ini adalah pertemuan kedua dari serangkaian kegiatan yang ada. Di mana untuk virtual ini memang akan diselenggarakan selama 5 hari, Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, 5 hari itu nanti rinciannya 3 hari pertama akan diselenggarakan workshop virtual di mana melalui Zoom meeting, yang mana ini merupakan pertemuan kedua. Kemudian 5 hari tersebut Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, yang mana Bapak Ibu bisa bertanya terkait beberapa kendala atau pertanyaan terkait pembuatan animasi pembelajaran kreatif dengan PowerPoint. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, membingungkan terkait presensi, sekali lagi saya informasikan bahwasanya di Guru Inspiratif Indonesia ini, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan terkait presensi. Bapak Ibu fokus untuk menyimak materi, bahkan Bapak Ibu disarankan untuk mempraktekannya, sehingga bisa banget nih Bapak Ibu menyiapkan dua device yang ada. Yang satu mungkin bisa HP, yang satunya bisa laptop atau PC Bapak Ibu. Yang mana laptop atau PC bisa banget Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti step by step yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Evi. Nah, di pertemuan pertama Bapak Ibu sudah di-spill sedikit terkait cara menambahkan audio. Nah, kali ini di pertemuan kedua, Ibu Evi akan mengupas lebih lagi terkait bagaimana Bapak Ibu insert audio, insert musik, atau bahkan Bapak Ibu nanti convert videonya. Nah, sehingga Bapak Ibu siapkan nih PC-nya untuk mengikuti step by step dari Bu Evi. Mungkin di tengah jalan Bapak Ibu tertinggal begitu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting juga akan kami bagikan. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapat atau menyimak kembali rekaman Zoom dari Ibu Evi. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah sangat antusias dan menunggu-nunggu nih terkait materi kita di pertemuan kedua. Baik, langsung saja kita silakan kepada Ibu Evi Nur Aprianti SPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Ya, siap. Terima kasih Mbak Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang hebat semuanya ya. Kita berjumpa lagi di hari kedua untuk workshop pembuatan animasi pembelajaran kreatif dengan PowerPoint. Nah, Alhamdulillah kemarin sangat antusias nih Bapak Ibu semuanya untuk bisa mempraktekkan juga ya. Ternyata sudah banyak tadi yang sudah mempraktekkan tentang animasi yang sudah disampaikan kemarin. Itu baru satu slide nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung saja akan memulai kembali untuk menyisipkan animasi apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam slide kita agar nantinya presentasi kita itu yang akan diubah ke dalam bentuk video pembelajaran itu semakin bagus gitu, semakin menarik begitu. Tidak terlihat seperti dibuatnya dengan PowerPoint gitu. Awal-awal saya melihat beberapa referensi ya sebelum saya membuat video pembelajaran dengan PowerPoint itu, saya pikir membuat animasi-animasi pembelajaran itu harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang rumit gitu atau aplikasi-aplikasi yang perlu diinstal lagi.
atau misalkan yang secara online kita gunakannya. Ternyata dengan PowerPoint pun kita bisa membuat animasi pembelajaran yang menarik. Asalkan kita memang banyak menyisipkan animasi-animasi dan transisi-transisinya yang sesuai, begitu. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja ya dengan penyisipan animasi. Jadi malam ini kita akan lanjutkan yang kemarin. Tadi juga saya sudah share ke Pak Randi ya, mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah membuka materinya juga yang akan kita coba kerjakan pada malam hari ini. Itu ada di sesi kedua tentang membuat animasinya ya. Tadi saya sudah share sudah share file jadi ya, file jadi yang sudah ada animasinya. Yang coba saya share screen dulu. Yang membuat desain dan animasi. Sebentar. Nah, yang ini ya, membuat desain dan animasi PowerPoint. Bapak Ibu tadi mungkin juga sudah coba dibuka, kemudian coba dicek setiap slide-nya itu ada animasi apa saja, gitu ya. Contoh misalkan kemarin yang slide 1 nih, kita baru bikin yang slide 1 kan ya, itu ada 4 animasi yang kita gunakan di sana dengan menggunakan 4 persegi panjang atau bujur sangkar bentuknya. Kemudian boleh Bapak Ibu juga diklik lagi untuk slide keduanya. Nah, di slide keduanya itu Bapak Ibu bisa melihat nih di sebelah kanan animation pen-nya. Sekali lagi, kalau misalkan belum muncul di layar Bapak Ibu di PowerPoint-nya itu animation pen-nya itu ada di mana? Ada di tab animasi Bapak Ibu di atas animations. Kemudian ada di situ ada animation pen. Jadi diklik saja animation pen-nya, nanti akan muncul list atau daftar animasi yang sudah kita masukkan ke dalam slide kita di slide kedua ini. Nah, di sini untuk slide kedua ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Cukup banyak yang saya sisipkan untuk di slide kedua ini karena memang di sini animasinya sudah mulai banyak. Dari mulai animasi muncul gambar, kemudian animasi transisi buatan. Sebenarnya di PowerPoint-nya kan sebenarnya udah ada transisi antara slide kedua mau ketiga atau misalnya antar slide itu sudah ada sebenarnya transisinya yang di atas sebelah animasi. Tapi kalau di sini saya tujuannya adalah membuat transisi untuk animasi videonya. Jadi kita buat sendiri caranya dengan menggunakan shape. Sehingga animasi yang diperlukan di animation pen itu cukup banyak. Dan juga bentuk-bentuk yang kita gunakan shape-nya itu cukup banyak juga di slide ini. Slide ketiga juga sama. Di situ sudah ada cukup banyak juga dan gambar-gambarnya juga nanti disisipkan. Dan untuk slide yang terakhir, yang keempat itu juga tidak cukup banyak ya. Kita gunakannya hanya sedikit, nggak ditumpuk-tumpuk gitu. Berbeda dengan yang slide kedua. Oke, itu mungkin review sedikit ya tentang contoh yang sudah saya share. Nah, mari kita mulai saja ya bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Silahkan untuk disiapkan dulu PowerPoint-nya, dibuka dulu PowerPoint-nya. Boleh di-chat mungkinnya kalau misalkan sudah dibuka PowerPoint-nya nih Bapak Ibu. Yang sudah membuka PowerPoint boleh ketikan di chat sudah begitu. Ya, udah tahu. Bentar saya ulang share screen-nya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka PowerPoint-nya. Ya. Oke, sudah ya. Berarti sudah siap untuk melanjutkan menyisipkan animasi. Baik, mari kita mulai. Oke. Nah, kemarin kita baru sampai di slide yang pertama. Ya, dengan menyisipkan 4 bujur sangkar. Nah, warnanya boleh tidak sesuai dengan contoh juga nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh disesuaikan aja mau warna apa di situ. Kalau saya kemarin menyesuaikan dengan yang sudah dibuat di sini, ya kita perkecil dulu. Ini yang ditumpuk-tumpuknya. Coba kita ulang lagi ya. Di sini ada 4 bujur sangkar. Tujuannya ditumpuk ini adalah untuk memberikan
efek warna-warna yang keluar secara bergantian. Begitu ya. Nah, kalau saya di sini urutannya yang paling bawah, bujur sangkarnya itu berwarna merah marun, merah tua. Kemudian yang lapisan keduanya itu berwarna merah. Lapisan ketiga itu berwarna kuning atau oranye ini ya, warna oranye. Kemudian lapisan yang paling atas itu warna biru. Ya, kita tumpukan lagi seperti semula. Oke. Ini. Nah, sekarang kita mulai di slide kedua. Slide kedua, Bapak Ibu boleh langsung enter saja dari slide pertama ya. Kita enter dari slide pertama. Seperti ini. Akan kosong kan? Kita hilangkan dulu saja untuk kotak-kotak yang ada di sini sehingga layarnya kanvasnya itu bersih. Kanvas untuk apa yang namanya itu PowerPoint-nya. Sudah seperti ini. Nah, sekarang kita warnai dulu kanvasnya nih, Bapak Ibu. Kita warnai kanvasnya sesuai dengan yang terakhir di slide 1 warnanya warna apa. Bapak Ibu pakainya warna apa di slide yang pertama? Di slide yang pertama tadi saya pakainya warna biru. Yang ini. Berarti saya gunakan juga warna biru di slide kedua. Fungsinya untuk apa? Agar nanti ketika perpindahan dari efek yang slide pertama ke slide kedua itu nyambung warnanya. Jadi tidak berubah. Sehingga seolah-olah itu dianggapnya sebagai pembuka untuk slide, nanti barulah kita muncul teksnya atau gambar-gambarnya dan yang lain. Begitu. Sehingga saya gunakan pakai warna biru, Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan warna di slide yang sebelumnya, yang paling atas. Cara mewarnainya bagaimana? Cara mewarnainya itu adalah Bapak Ibu silakan klik kanan di kanvasnya, kanvas kosongnya diklik kanan. Kemudian di situ ada format background. Ya, sekali lagi, silakan di slide keduanya, di slide kosongnya itu, Bapak Ibu klik kanan. Setelah itu, pilih format background. Nanti akan muncul di sebelah kanan, itu format backgroundnya seperti ini. Ada fill, solid fill, gradient fill, picture, pattern, dan seterusnya. Nah, kita tinggal pilih saja yang color, warnanya. Di sini kita klik, pilih warnanya mau warna apa. Tadi saya warna biru, sehingga saya pilih klik warna biru, biru aqua. Nah, jadi kanvasnya akan berubah. Kanvasnya akan berubah menjadi warna biru. Seperti yang sesuai dengan yang kanvas sebelumnya. Silakan Bapak Ibu, dicoba dulu untuk mewarnai kanvasnya ya. Tadi caranya adalah klik kanan di kanvasnya, kemudian pilih format background. Kalau sudah, nanti pilih warnanya di sini, pilih dengan warna terakhir dari slide 1. Ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Ya. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu coba kita lihat dulu apa yang akan kita lakukan di slide 2. Kita perhatikan dulu contoh yang udah jadi yang saya kirim ya. Ini terlalu besar. Nah, kalau kita preview itu animasi yang ingin saya buat di slide kedua itu adalah ini. Kita lihat tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah muncul warna biru muda di tengah-tengah, kemudian muncul anak-anak berseragam SMP, kemudian ada tulisan dulu, kemudian bintang-bintang, lalu ditutup dengan warna-warni. Nah, urutannya seperti itu. Jadi, sebelum kita lanjutkan, untuk membuat animasi itu sangat perlu Bapak Ibu itu merencanakan atau menuliskan dulu kira-kira animasi yang akan keluar itu mau yang seperti apa. Jadi kalau saya biasanya bikin storyboard dulu atau kerangkanya. Kerangkanya misalkan di slide 1. Slide 1 kita tulis tuh, oh saya pinginnya pembuka intronya itu misalkan muncul tulisan Assalamualaikum, kemudian nanti ada awan-awan-awan, atau misalkan bintang-bintang. Nah itu tuh dituliskan. Kalau ini kan saya bikinnya di slide 1 itu bujur sangkar keluar gitu kan, sehingga di situ ada efek warna yang keluar. Kemudian di slide kedua, ini urutannya saya pengennya
nanti setelah warna biru yang tadi, muncul dari kanan kiri warna biru muda, lalu dari bawah muncul anak-anak, tulisan dari sebelah kanan, kemudian baru ditutup dengan warna-warni lagi. Nah, itu urutan-urutannya. Gitu ya. Jadi kita perhatikan dulu animasi yang akan keluarnya itu akan seperti apa. Jadi butuh dirancang dulu nih Bapak Ibu. Enggak serta-merta kita mau bikin animasi, apalagi kalau dari nol bikinnya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, itu tuh kalau misalkan enggak tanpa rancangan, itu akan lama bikinnya. Kalau misalkan sudah ada rancangan, itu akan lebih cepat. Oke, seperti ini ya. Jadi ada ini. Oke, sekarang mari kita praktekkan lagi. Tadi muncul warna biru muda di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya kita memerlukan persegi panjang. Ya, persegi panjangnya berarti kita insert di sini di atas. Kita klik insert. Kemudian kita pilih shape. Diklik, lalu pilih persegi panjang di sini. Ya, kita pilih persegi panjang. Kemudian kita bikin persegi panjangnya di kanvas. Nah, seperti ini. Ya, sudah sampai penuh ya, sampai penuh dari ujung ke ujung. Cukup ukurnya segini, nanti kita ukur-ukur lagi, atur-atur lagi. Jadi kita perlu 2 persegi panjang karena tadi animasinya pengennya itu munculnya dari kanan sama kiri. Kanan sama kiri ke tengah. Nah, berarti kita butuhnya 2 persegi panjang. Kalau misalkan animasinya cukup satu arah aja, berarti kita cuma perlu 1 persegi panjang. Begitu. Nah, ini persegi panjang yang sudah kita buat tadi, kita ubah dulu warnanya. Kita ubah warnanya di mana? Di shape fill. Shape format, diklik dulu persegi panjangnya. Lalu kita pilih shape fill di sini. Dan kita pilih yang warna biru muda ini, misalkan. Kayak gini ya. Lalu shape outline-nya kita pilih juga yang no outline. No outline itu artinya persegi panjangnya itu tanpa garis pinggir. Jadi kita hapus garis pinggirnya. Jadi warnanya biru aja seperti ini, biru muda, tanpa ada pinggirannya, garisnya. Kalau sudah dibuat satu seperti ini, tinggal di copy aja. Bapak Ibu nggak usah bikin dari awal yang baru lagi. Copy yang ini, digit Ctrl C, kemudian Ctrl V, sudah ada 2. Lalu kita susun seperti ini. Ya, silakan dicoba. Jadi buat dulu persegi panjang, satu dulu saja persegi panjangnya, kemudian ubah warnanya. Cara mengubah warnanya itu diklik persegi panjangnya, lalu dipilih yang shape format di atas. Ada format di situ. Shape formatnya pilih untuk isinya itu shape fill, warna persegi panjangnya. Kemudian untuk menghilangkan garis luarnya, itu shape outline-nya itu pilih yang no outline. Oke, kalau sudah tinggal di copy saja. Begitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti tengah-tengahnya itu warna biru muda, yang pinggir-pinggirnya itu warna biru tua. Ya. Oke, kalau saya terlalu cepat, mohon untuk diingatkan ya, Bapak Ibu ya. Biasanya suka nggak nyadar kalau misalkan lagi ngomong apalagi atau lagi ngejelasin itu suka dengan sendirinya gitu kan, cepet banget ngomongnya. Jadi kalau misalkan ketinggalan atau apa, silahkan nanti di chat aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 2 persegi panjangnya. Sekarang kita bikin dulu animasinya. Ya, yang format background-nya kita close dulu. Kita close dulu format background-nya biar nggak terlalu numpuk nanti panelnya di sebelah kanan. Nah, kita klik si persegi panjangnya nih, Bapak Ibu. Jadi dua-duanya kita klik. Cara mengklik dua-duanya gimana? Klik satu persegi panjang dulu. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol CTRL, kontrol. Tekan tombol CTRL, kemudian klik yang kedua, persegi panjang yang kedua. Sehingga dua-duanya itu terpilih. Sudah diklik nih dua-duanya. Ya, diulangi. Jadi klik persegi panjang yang pertama, yang atas.
Kemudian sambil menekan tombol kontrol atau CTRL di keyboard, Bapak Ibu klik lagi persegi panjang yang kedua yang bawahnya. Nah, kalau sudah kepilih dua-duanya, kita ke animation di atas. Ya, kita ke animation biar kelihatan panelnya seperti tadi, animation pane-nya kita aktifkan lagi. Nah, kita pilih untuk animasinya. Di sini ya, add animation. Kita pilih animasi masuk yang warna hijau yang di sini. Entrance. Oke, kan tadi inginnya masuknya itu si animasinya dari kanan kiri masuknya. Kanan kiri itu animasinya adalah white. Mana ya white? Kita cari yang white. Ini. Ya, yang white ini. Kita pilih yang white. Oke, jadi nanti bentuknya itu ke atas kalau white itu. Coba. Nah, tadi kan pengennya ke kanan atau ke kiri ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita ubah aja arahnya. Arahnya itu ada di sini di atas, ada efek option. Efek optionnya itu bisa dari bawah, bisa dari kiri, bisa dari kanan atau dari atas munculnya. Misal yang atas, persegi panjang yang atas, kita pengen masuknya itu dari kiri ke kanan. Berarti untuk efek optionnya kita pilih from left. Nah, kayak gitu. Kelihatan nggak ya kok agak loading nih? From left. Kemudian yang bawahnya efeknya itu from right. Gitu. Jadi kalau kita slideshow bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Atau loading? Coba kita ulang lagi. Nah, jadi dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu. Kasih animasi ya, kasih animasinya munculnya dari kanan ke kiri. Oke, sebentar sepertinya PowerPoint saya ini. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, sepertinya agak loading PowerPoint-nya. Oke, sambil dicoba ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ngisi animasinya boleh dituliskan lagi di chat sudah ditambahkan animasi yang tadi. Sambil saya refresh dulu PowerPoint. Punya saya sama, kalau dari kiri semua kiri. Oh, berarti dua-duanya itu kepilih, Bu. Jadi harus dipilih satu-satu. Yang atas dulu diklik, kemudian nanti dipilih arahnya dari kiri dulu misalkan. Kemudian nanti yang bawahnya diklik, nanti arahnya dari kanan. Begitu. Ada yang belum bergerak ya? Coba kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Kelihatan ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dari kanan dan kiri. Ya, kelihatan. Kalau tadi nampaknya loading PowerPoint-nya, jadi saya restart dulu. Nah, seperti ini dari kanan ke kiri. Gitu.
Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah background yang dari kanan ke kiri warna biru muda ini keluar, saya inginnya muncul tadi yang ada anak-anak SMP ceritanya itu ya. Karakter-karakter SMP itu muncul dari bawah bertiga. Itu gimana caranya? Sekarang berarti kita harus menyisipkan gambar. Cara menyisipkan gambar itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur insert juga di sini, ada insert pictures. Kemudian yang kedua bisa kita drag langsung dari lokasi file yang kita simpan si filenya itu. Nah, yang saya contohkan yang pertama dulu, kita langsung insert dari pictures ini ya. Kita klik insert, kemudian kita klik pictures, pilih yang this device. Lalu cari nyimpennya ada di mana yang tadi itu. Misal di sini. Nah, ini ya, karakter yang ini yang mau kita sisipkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendownload yang sudah saya kirimkan ya. Jadi kita bisa pakai aset yang ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai aset yang lain atau gambar-gambar yang lain juga boleh. Tuh, kalau udah punya sendiri. Oke, jadi tinggal diklik aja misalkan karakter yang pertama, lalu kita insert, akan muncul di sini gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Misalkan terlalu banyak ketahapannya misalkan ya. Kita bisa langsung buka saja lokasi filenya di sini. Lokasi filenya itu ada di folder mana. Kemudian si filenya kita tarik aja. Karakter satu kan tadi ya. Kita tarik, masukin ke PowerPoint ke sini. Sampai ada tanda plus. Nanti akan ke insert sendiri ke sini. Jadi ada dua cara, boleh pakai insert atau boleh langsung tarik dari filenya, dari foldernya ada di mana. Oke, tinggal kita copy paste aja kalau mau ada bertiga ya bertiga. Seperti ini. Lalu kita susun, misalkan biar lebih cantik gitu ya, ada yang gedenya, misalkan di sini ada yang agak kecil ukurannya. Seperti ini. Ini misalkan ini misalkan pengen yang tengah itu pengen yang paling depan misalkan ini kan posisinya berurutan ya, yang ini yang paling depan berarti ini yang paling kanan. Nah, kalau misalkan yang tengah ingin ada di depan, tinggal diklik kanan saja yang tengah lalu bring to front. Jadi dia posisinya ada di depan. Nah, seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba untuk menyisipkan gambar ya. Menyisipkan gambarnya, silakan dicoba. Seperti ini. Ini ceritanya anak-anak SMP sih saya bikinnya. Ini saya bikin sendiri, Bapak Ibu, untuk gambarnya. Bikinnya juga pakai PowerPoint. Ini karena sederhana ya, hanya ilustrasi saja. Jadi saya bikin pakai PowerPoint dengan menggunakan berbagai bentuk lingkaran, persegi panjang, gitu. Kayak saya gunakan itu di PowerPoint, gitu. Biar punya ciri khas sendiri sih saya, jadi bikin sendiri aja karakternya. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan disisipkan si karakternya, gambar-gambarnya. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan masukin lagi animasinya. Ya, kita akan masukin lagi animasinya. Tadi inginnya itu munculnya dari bawah. Si anak-anak ini ceritanya munculnya dari bawah. Oke, kita tinggal ke animasi lagi. Ya, ke animasi lagi. Kita klik yang mana ya? Yang ini dulu, misalkan yang besar. Bebas ya Bapak Ibu yang munculnya mau yang mana dulu. Kalau saya pengennya ini yang besar dulu, yang paling kiri. Yang paling kiri, misalkan, karena ini dia masuknya tiga-tiganya sama dari bawah, jadi mendingan kayak tadi, langsung aja. Tiga-tiganya aja. Berarti kita klik lagi semua, pakai kontrol, tiga-tiganya seperti ini. Lalu kita pilih animasi masuk yang dari bawah itu fly in. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba satu dengan yang lainnya, efek masuknya itu ada apa aja sih, yang seperti apa. Ini karena saya udah biasa pakai animasi fly in, jadi udah tahu nih, oh yang masuk ke atas itu adalah fly in, atau ke pinggir atau dari atas ke bawah itu ya fly in pakainya. Ini saya pilih yang fly in. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah,
Animasi pertama, persegi panjangnya kanan kiri masuk. Kemudian animasi kedua, anak-anaknya yang masuk dari bawah. Tapi rasanya agak kurang kalau misalkan munculnya berbarengan. Ya, kalau misalkan munculnya berbarengan itu agak kaku gitu maksudnya tuh. Nah, pengennya satu-satu nih yang muncul, sama munculnya itu jangan pakai klik. Kemarin kan kita sudah bahas bersama ya, kalau ada tanda satu di sini, dua, artinya dia on click. On click itu animasinya akan muncul kalau misalkan kita klik mouse-nya atau kita pakai tanda panah di keyboard. Nah, inginnya kita simultan langsung setelah animasi yang tadi langsung masuk animasi selanjutnya. Itu caranya adalah untuk yang gambar pertama yang ada tanda duanya, kita pilih yang with previous. Gitu. Cuman kalau with previous semuanya bentuknya seperti ini, itu dia munculnya akan bareng semuanya. Nggak setelah yang animasi yang apa namanya, yang belakang yang biru muda. Berarti kalau kayak gitu setelah dong ya, setelah yang biru muda. Kalau yang setelah berarti untuk animasi yang pertama yang gambar anak ini kita pilihnya yang after previous. Nah, jadi dia akan munculnya itu setelah yang biru muda masuk gitu. Ini tanpa diklik mereka sudah masuk dengan sendirinya gitu. Tinggal diatur aja Bapak Ibu seperti kemarin ya, kita bikin waktu delay biar nanti munculnya itu tidak berbarengan. Yang kedua misalkan kita delay 0,25, yang bawahnya yang ketiga kita kasih delay 0,5. Sehingga kalau kita mainkan akan bergantian masuknya. Nah, seperti itu. Silakan dicoba lagi Bapak Ibu. Ya, kalau pelatihan atau workshop membuat animasi sih biasanya saya seperti itu. Jadi dipraktekin terus nanti Bapak Ibu praktek langsung. Ya, nanti kita simak lagi, nanti kita praktek lagi. Jadi step by step biar nanti nggak ketinggalan. Diulang, boleh. Diulang yang mananya? Yang mananya nih? Yang pakai delay ya. Kita ulang yang pakai delaynya yang otomatis ya. Oke, ini kita kembalikan dulu seperti semula. Ini jadi hilang. Nah, awalnya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Awalnya kita harus ngeklik sendiri. Contohnya misalkan seperti ini. Ini saya belum klik, sekarang saya klik. Pertama muncul yang persegi panjang yang biru muda. Layar yang biru muda. Kemudian diklik lagi yang kedua, baru muncul gambar anak-anaknya tapi berbarengan. Ya, kita inginnya langsung tanpa diklik yang kedua, setelah animasi biru mudanya masuk, langsung masuk anak-anaknya tapi bergantian. Nah, itu animasinya. Dasar berpikir animasinya seperti itu. Jadi nanti gimana cara apa namanya ngasih animasinya. Oke, tadi animasinya sudah dibuat kan. Yang pertama adalah white ya untuk yang persegi panjang. Yang kedua untuk gambar orangnya ini pakai fly in ke atas. Oke, sekarang cara mengubah agar otomatis. Cara mengubah agar otomatis Bapak Ibu di panel animasi atau animation pen-nya di sini kan ada angka 1 sama angka 2 ya. Nah, yang angka 1 itu adalah klik yang pertama untuk muncul background warna biru muda. Yang persegi panjang biru muda. Ini kita biarkan saja pakai mouse. Nah, untuk yang kedua, nah yang ini kita klik dulu di animation pen-nya itu yang ada angka 2-nya di situ. Nah, di atasnya kan ada start ya. Terus tulisannya on click. Bapak Ibu ganti on click-nya menjadi after reviews. Jadi akan bergeser nih si panel warna hijau untuk picture yang kedua itu akan bergeser ke sebelah kanan lagi setelah panel yang warna hijau yang di atasnya. Jadi artinya di sini tuh dia akan mulai setelah animasi yang atasnya selesai. Yang after previous itu. Jadi diklik yang picture yang keduanya yang paling atas, kemudian startnya kita pilih after previous. Gitu. Kemudian kita kasih delay untuk gambar kedua dan juga gambar ketiga biar masuknya nggak bersamaan. Caranya adalah
Untuk gambar yang kedua, ini urutan yang kedua ini, kita klik di animation pen-nya. Kemudian di atas, nih di atas di sini, Bapak Ibu, ada tulisan delay. Ya, di situ ada delay. Delay itu adalah waktu untuk jedanya. Kita kasih waktu jedanya itu 0,25. Kita klik aja yang panah atasnya sekali. Jadi 0,25 ada delaynya. Sehingga animasinya dia akan ngegeser juga ke sebelah kanan. Oke, yang terakhir yang paling bawah, kita kasih lagi waktu delaynya 2 kali. 0,5 sehingga berurut si urutan animasinya. Kalau kita mainkan bentuknya seperti ini. Begitu. Oke. Saya coba buka chat dulu ya. Setelah saya delete kotak atau klik. Kalau Anda bisa diklik animasi ya. Yang gambar bintang itu tidak bisa diklik satupun. Gambar bintang yang animasinya ya. Animasinya, ini saya juga nggak bisa diklik satupun kalau kita nggak ngeklik apapun di kanvasnya, Bu. Jadi kita harus klik dulu satu, misalkan kita ngeklik persegi panjang, barulah kita bisa ngeklik animasinya. Kalau misalkan kita nggak klik apapun di kanvasnya, nggak bisa diklik yang manapun untuk animasinya. Gitu. Begitu ya. Oke, sampai sini sudah Bapak Ibu. Begini ya. Nah, seperti ini. Dari Pak Darwis, bisakah dicontohkan anak-anaknya yang pertama masuk dari kiri, yang kedua masuk dari kanan, dan yang ketiga masuk dari bawah? Bisa, Bapak. Saya contohkan ya. Misalkan anak yang pertama ini, yang paling besar, kita akan masuknya dari sebelah kiri. Berarti kita tinggal ubah aja arahnya, Pak. Arahnya ada di sini, effect option. Jadi kita klik efeknya, kita pilih dari kiri, from left. Jadi dia masuknya dari kiri. Kan? Kemudian anak yang kedua misalkan dari bawah. Yang tengah ini, yang tengah masuknya dari bawah. Berarti efek optionnya itu kita pilih from button. Mana from button? Ya ini udah ya from button. From button. Nah, terus misalkan yang ketiga itu dari kanan. Berarti kita ubah arah masuknya dari kanan, from right. Nah, begitu. Jadi kalau kita mainkan, kita preview animasinya, dia munculnya seperti ini. Nah, jadi tergantung kita Pak, mau masuknya itu dari arah yang mana. Kalau mau berpencar begitu, boleh. Kalau tadi saya nyontohinnya semuanya dari bawah. Begitu. Oke, silakan boleh mau berkreasi aja kayak gimana juga boleh Bapak Ibu. Yang penting tadi sudah paham untuk masuk animasinya yang mana, kemudian mau dari arah mananya kita sudah tahu cara ngubah arahnya itu di sebelah mana. Cara ngubah arahnya itu ada di efek option di sini. Tinggal kita ubah aja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, tapi ini chatnya nggak banyak. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita mau memunculkan tulisan. Tulisan di sebelah kanan. Nah, berarti kalau mau ada tulisan, sekarang kita ke insert-nya itu adalah text box di sini. Text box-nya kita klik, kemudian di atas kita klik di sini akan muncul misalkan tadi tulisannya dulu titik-titik-titik. Dah, segini dulu aja. Ini ya. Nah, kita sesuaikan fontnya mau font apa. Kita ubah ukurannya dulu. Kita agak besarkan. Kemudian misal saya pengennya itu fontnya kalau yang dicontohin itu fairy tale reguler ya. Yang ini. Ini. Terus warnanya juga boleh disesuaikan mau warna apa. Mau putih boleh, mau hitam aja juga boleh.
diubah-ubahnya di warna hurufnya di sini. Misal saya mau warna abu aja. Nah, begini. Nah, silahkan bikin dulu teksnya Bapak Ibu. Caranya adalah insert, kemudian nanti ada di text box, ya, di text box. Kemudian nanti tinggal diketik aja katanya mau apa. Nah, kalau kita lihat contoh yang sudah saya buat sebelumnya, mana? Yang contoh sebelumnya itu kan animasinya itu tulisan dulunya itu munculnya dari ada garis sebelah kanan gitu ya, nggak dari ujung banget, tapi ada dari garis munculnya. Garis dulu muncul, kemudian ada tulisan dulu ke sebelah kiri. Nah, itu gimana sih caranya? Kok bisa ngilang kayak gitu? Itu diakalin Bapak Ibu. Diakalinnya. Kita tutup pergerakannya. Contohnya begini. Contoh kita misalkan mau bikinnya kayak tadi, persis ya. Tulisan dulunya ini kita munculnya dari suatu garis. Berarti kita insert garisnya, shape. Garisnya biar agak tebal pakai rectangle aja. Nah, ini misal warnanya abu, shape-nya juga abu. Nah, kita mau munculin kata dulunya itu dari garis ini. Ya, nggak dari pinggir banget, tapi pengennya munculnya itu dari sini. Gimana caranya? Caranya adalah kita sesuaikan dulu. Ya. Sekarang kita kasih animasi dulu untuk garisnya. Untuk garisnya kita munculnya itu dari tengah-tengah ke atas dan ke bawah. Ini kita pakai split. Kita klik dulu si garisnya atau si kotak ini, kotak yang kecil ini, garis boleh atau kotak juga boleh. Itu di animasinya kita pilih yang split. Nah, ini. Kita pilih yang split. Nanti muncul di animasi panelnya. Kemudian efek optionnya kita pilih horizontal out. Jadi dari tengah ke atas. Seperti itu. Ya. Nah, dari tengah ke atas dan ke bawah. Itu untuk garisnya. Lalu untuk teksnya kita munculkan dari kanan. Nah, dari kanan kan tadi pakainya fly in ya. Fly in udah ada di atas nih, tinggal klik aja yang atas. Fly in-nya kita klik. Nah, ini kan munculnya dari bawah ke atas. Kita ubah efeknya dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita ubah lagi ini urutan 2-3-nya pakai after previews. Biar si animasinya muncul setelah animasi sebelumnya. Oke, sekarang coba kita preview dulu bagaimanakah pergerakannya. Nah, tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kalau misalkan kita nggak tutup pergerakan di sini, yang sebelah kanan, tulisan dulu ini, dia akan munculnya dari ujung banget, dari ujung kanvasnya. Dan itu kurang indah jadinya. Nah, gimana caranya menutup pergerakan yang di sebelah kanan? Kita akalin dengan shape lagi. Kita tambal nih di sini. Kita tambal pakai persegi panjang. Warnanya sama dengan warna background yang biru ini. Berarti kita pilih warna biru ini. Nah, ini tuh ditutup artinya. Kemudian munculnya jangan dari awal animasinya. Kita pilih animasinya itu appear. Jadi dia langsung tiba-tiba muncul, tapi urutannya barengan sama yang anak-anak misalkan yang picture 7. Berarti kita tarik aja dari animasi, kita tarik ke atas sebelum yang garis animasinya. Nah, ini bukan. Nah, yang ini ya. Ini kita simpannya itu di bawah picture 7. Gitu. Jadi kalau misalkan kita review,
Urutannya ada yang salah. Kalau urutannya ada yang salah, nanti bisa diurutin lagi di animasi panelnya ya Bapak Ibu ya. Ini tuh animasinya bisa diklik, kemudian bisa dipindahin ke atas atau ke bawah kayak gini. Tinggal diurut-urutkan aja gitu. Ya, seperti ini. Coba kita review lagi. Nah, silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang ketinggalan, boleh di apa namanya? Tanyakan di chat. Hmm. Insert text. Oke, insert text itu ada di menu insert. Kemudian ada di text box. Text boxnya diklik. Lalu nanti tinggal diklik di yang kosong. Di tempat yang kosong di atas ya. Kanvas yang kosong yang nggak ada perseginya ataupun apapun. Tinggal ditulis aja, diketik. Tulisannya mau apa. Situ. Lagi. Dulu dan garis. Oke, dulu dan garis ya. Coba kita hilangkan dulu. Nah, dulu sama yang garis. Nah, tadi kan kita pengennya itu munculnya garis dulu, kemudian ada tulisan dulu muncul, gitu ya. Nah, tapi kita mau munculnya itu si tulisan dulunya itu enggak dari ujung. Berarti kita harus tutup pergerakannya yang ujung sini, ujung kanan dengan persegi panjang di sini. Saya tadi udah bikin nih persegi panjangnya yang warna biru muda ini. Kita tutup pergerakannya di sini. Nah, ditempelin sebelah garisnya. Sekarang kita bikin animasinya. Untuk animasinya, kita klik yang garis. Kita klik yang garis. Kemudian kita klik animasi. Lalu kita pilih split. Ya, kita pilih split. Arahnya untuk efeknya itu kita pilih horizontal out. Dari tengah ke atas dan ke bawah munculnya. Nah, begitu. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian yang sebelahnya, atau kalau biar kelihatan, biar nggak bingung ya, untuk yang penghalang. Penghalangnya itu misalkan kita kasih warna ini dulu deh. Nah, kita kasih ini dulu penghalang pergerakan untuk teks ya. Ini kita kasih efek yang appear. Appear itu langsung muncul tiba-tiba. Nah, yang ini. Kita langsung kasih efek itu. Udah, urutannya seperti itu dulu. Nanti untuk urutan animasinya otomatis atau enggaknya kita belakangan aja ya. Kita kasih animasinya dulu. Ini sudah. Kemudian sekarang tulisan dulu. Tulisan dulunya kita klik seperti ini. Kemudian animasinya pilih yang fly in. Ya. Pilih yang fly in, tapi efeknya itu dari kanan. Munculnya dari kanan. Berarti from right. Oke, ini nampaknya loading lagi PowerPoint saya. Dan nanti kita restart lagi. Begitu ya, ini saya kembalikan warnanya jadi warna biru muda itu. Nah, sekarang kita susun nih di panel animasinya biar urutannya biar nggak usah diklik ya, tapi otomatis.
Berarti yang pertama ini yang garis. Yang garis ini kita pilih di animasinya itu untuk mulainya dari atas, jangan on click, tapi after previous ya. Kemudian untuk yang persegi panjang penghalangnya, ini yang warna biru muda yang di sini, yang kecil, yang penghalangnya kita pilih with previous, biar barengan munculnya sama yang garis hitam. Kemudian untuk yang teks dulu diklik di animasi panelnya. Untuk yang teks kita pilih after previous. Dah, kalau kita review jadinya seperti ini. Nah, jadi dulunya itu munculnya dari balik si garis itu. Seolah-olah dari balik si garis itu. Begitu, Bapak Ibu. Sebentar ya, saya stop share lagi. Aku sudah mulai lelah PowerPoint-nya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ini langsung aja ya, mungkin diskusinya sambil jalan aja. Boleh via chat atau boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutin Bapak Ibu. Ini ya tadi sampai sini. Oh ya, ada pertanyaan dulu nih dari Pak Albar Hasan. Apakah kecepatan gerak animasi bisa diatur? Jika bisa, bagaimana caranya? Bisa, Bapak. Caranya adalah di animation pen di sini. Di animation pen-nya kita bisa klik mau yang mana yang durasinya itu mau diatur. Misalkan tadi yang muncul anak-anak yang ini ya, muncul gambar anak-anaknya itu kita mau atur jadi lebih lambat. Itu bisa. Di sini misalkan klik yang gambar anak-anaknya, misalkan mau yang ini yang diperlambat, ini tinggal kita klik. Kemudian di atas ada duration. Durasinya itu kita bisa ubah-ubah di sini, Bapak. Jadi tinggal ditambahin aja kalau mau lebih lambat bisa 0,75, bisa 1, bisa 1,25, bebas. Misal ya, misal saya di sini settingnya untuk yang pertama 0,75. Untuk yang kedua nih yang tengah pengennya 1 aja deh gitu. Nah, yang satunya normal. Gimana nanti hasilnya? Pasti yang tengah akan lebih lambat masuknya. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi dia lebih lama durasi untuk masuknya. Gitu. Tinggal diubah di durationnya di atas. Tinggal klik dulu gambar mana yang animasinya yang mau kita setting. Terus tinggal diubah-ubah aja di sini. Mau berapa durasinya. Gitu ya. Selanjutnya tadi ada lagi. Oh ya udah berhasil. Ulangi kasih garis hitamnya dituliskan dulu. Oh garis hitam ya. Yang garis hitam itu di insert, ada di insert. Kemudian kita pilih shape. Di situ ada line atau kalau kalau line kan dia bentuknya garis banget nih, tipis ya. Berarti nanti kita harus di shape outline-nya itu kita ubah-ubah weight-nya. Nah agak tebel 4,5 atau 6 gitu. Jadi pilih yang lain, kemudian nanti di shape outline-nya kita pilih yang 4,5 atau yang 6, yang tebal. Bisa disesuaikan untuk garisnya. Begitu. Lagi. Terbelah di tengah, Bu. Efek gambar dan teks ketika di slideshow. Gimana ya maksudnya ya? Seperti cermin itu. Kalau ini jadinya seperti ini. Nah, ya, kita ulang. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, biru muda, muncul anak-anak, lalu garis, dan tulisan dulunya itu keluar. Begitu, kalau dengan yang tadi yang sudah kita ini ya. Oh, ya udah nggak apa-apa Bu Dormauli ya, nanti bisa dilihat lagi untuk rekamannya ya.
Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita tambahin lagi bintang-bintang. Banyak sekali ya. Gak apa-apa, ini step-stepnya memang seperti itu Bapak Ibu. Kita kasih bintang-bintang, berarti di shape, kemudian ada bintang di sini, kita klik bintangnya, lalu kita bikin tanda bintangnya. Misalkan ini bintangnya di sini, satu. Kita kasih warna putih, shape outline-nya no outline. Kemudian misalkan pengen ada 3 bintangnya dengan ukurannya berbeda-beda. Ini manis aja sih sebenarnya. Jadi kalau pas udah ada tulisan dulu langsung muncul bintang-bintang gitu kan. Nah, misal seperti ini. Dah, kasih bintang-bintang. Ada 3. Caranya tadi insert, kemudian shape. Nanti kita pilih bintang. Bintangnya mau bintang yang biasa boleh. Atau mau bintangnya yang 4 sisi kayak gini juga boleh. Tinggal kita atur kegemukannya misalkan ini. Kayak gini juga bisa. Nanti bisa dieksplor untuk shape-nya. Ya, bintang-bintang ini. Nah, misalkan sudah seperti ini, lalu setelah kata dulu ini, kalau udah muncul semuanya, itu nanti bintangnya baru keluar berkelap-kelip misalkan gitu ya. Caranya bagaimana? Kita klik semua bintangnya, tiga-tiganya kita klik seperti ini. Lalu kita ke animasi lagi, kita pilih yang zoom. Nah, ini ya yang zoom ya. Kita pilih yang zoom. Jadi muncul bintangnya. Kemudian kalau sudah, kita pilih yang add animation, kita pilih yang warna kuning ini Bapak Ibu. Warna kuning misalkan yang pulse. Nah, jadi nanti dia seperti berkerlap-kerlip. Gitu ya, kita pilih yang pulse. Nah, kita hilangkan biar otomatis, ini juga seperti tadi ya, yang on click-nya kita hilangkan. Misal with previous, kemudian yang ini juga sama with previous. Nah, biar kerlap-kerlipnya berulang, yang warna kuning ini di animasi panelnya itu kita pilih tiga-tiganya. Cara milih tiga-tiganya gimana? Klik yang paling atas, kemudian pijit tombol shift, lalu klik paling bawah. Jadi kepilih tiga-tiganya. Seperti ini, kita klik tanda panah yang ada di panel, kemudian pilih timing. Di timing ada repeat. Repeatnya kita pilih until end of slide. Nah, jadi kerlap-kerlip. Si kerlap-kerlipnya terus-terusan. Contoh misalkan jadi seperti ini. Nah, kan bintangnya jadi kerlap-kerlip ya. Cuma kerlap-kerlipnya barengan. Kalau misalkan kerlap-kerlipnya pengennya gantian, berarti caranya kayak tadi. Kasih waktu delay. Waktu delaynya dari muncul. Misalkan untuk bintang kedua kasih 0,25. Bintang ketiga kasih 0,5. Kerlap-kerlipnya juga sama. Ini kasih 0,25. Yang ini 0,5. Yang bawah 0,75. Jadi dia munculnya seperti ini. Nah, jadi gantian kerlap-kerlipnya. Begitu. Silakan dicoba. Setelah ini satu step lagi nih. Untuk ditutup dengan tirai warna-warni ya Bapak Ibu ya untuk slide yang ini. Gimana cara membuat nomor urut pada animasi? Nomor urutnya itu nomor urut yang tadi ada nomor 1, 2, 3 ya Bapak Ibu yang ini ya. Kalau misalkan nomor urut ini tuh artinya dia on click. Artinya animasi yang ada di panel animasi ini itu kalau ada nomornya, kalau ada nomornya dia artinya itu kita ngeklik yang klik keberapa. Kalau misalkan nggak ada berarti dia udah otomatis berjalan. Begitu. Kemudian kalau urutan misalkan pengen yang mana dulu itu di animation pen ini dia sudah berurutan Bapak Ibu. Jadi yang paling atas yang atas ini adalah yang muncul adalah yang ini yang persegi panjang dulu urutan pertama. Kemudian urutan keduanya itu adalah gambar anak-anak ini. Berarti di sininya juga mengikuti animasi panelnya juga di sini gambar anak-anak nih berurut. Kemudian setelah itu kan tadi garis ya.
garis di sini, urutannya di sini, dan seterusnya sampai yang paling akhir itu tadi yang kerlap-kerlip itu, gitu. Jadi kalau misalkan kita menyusun animasinya itu sudah sesuai dengan yang mana yang akan kita munculkan duluan, itu sudah sangat berurutan gitu nanti hasilnya. Begitu. Oke, kita lanjut ke penutupnya. Penutup untuk di slide kedua. Kita tutup dengan tirai tadi ya yang warna-warni ya. Itu caranya itu pakai persegi panjang lagi. Pakai persegi panjang menutup semua layarnya. Nah, kayak gini. Seperti ini. Kita pilih warnanya. Misalkan warna yang pertamanya mau yang hijau. Terus shape outline-nya no outline. Seperti ini ya. Nah, kita bikin, tadi kan ada 4 warna ya Bapak Ibu ya. Ada 4 warna, mana tadi contohnya. Nah, ini kan warnanya dibagi 4 nih. Satu kanvas ini dibagi 4. Ada 4 warna. Oh, ini kuning dulu. Boleh deh, bebas ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita bikin persegi panjangnya itu ada 4. 4 layar, 4 tumpuk. 4 tumpuk, cuman nanti ukurannya berbeda. Untuk yang kedua, ukurannya berarti kita bikin biasanya yang paling enak itu bikin tengah dulu. Enggak ding, gini. Nah, langsung aja. Segini misalkan. Kita kasih warna kuning, misal. Ini, oranye. Kita kasih warna oranye. Ini lapisan kedua. Sekarang kita bikin lagi lapisan ketiga. Lapisan ketiganya yang setengah. Segini. Kita kasih warna biru misalkan. Yang ini. Oke. Terus lapisan yang terakhir ukurannya seperempatnya. Segini. Kita kasih warna merah. Nah, seperti ini misalkan Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk penutup slide kedua. Ada 4 urutan warna. Hijau, oranye, kemudian biru, lalu merah. Gitu ya. Sekarang kita bikin animasinya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu bikin dulu. Bikin dulu. Tadi urutannya bikin dulu dari yang besar ya, yang besar. Kita ulang lagi. Insert, kemudian shape. Kita pilih persegi panjang. Kita bikin 1 persegi panjang yang besar menutupi seluruh kanvas. Pastikan animasi yang sebelumnya itu sudah betul, Bapak Ibu. Kalau misalkan yang sebelumnya masih ada salah-salah, ini agak sulit untuk memperbaikinya karena nanti si kanvas ini kan kita udah tutup nih sama yang persegi panjang selanjutnya ditumpuk gitu. Jadi kalau misalkan belum berurutan animasi yang tadi atau belum ada yang harus diperbaiki, perbaiki dulu sebelum kita tutup dengan animasi yang penutup tirai ini. Gitu ya. Ini kita pastikan sudah betul yang tadi. Nah, kalau misalkan sudah, kita bikin persegi panjang seperti ini. Warnanya kita sesuaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bikin lagi ukurannya 3/4-nya. 3/4 kanvasnya. Segini. Warnanya misal yang hijau. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi insert shape. Persegi panjang sampai setengahnya. Begini. Warnanya misal yang warna biru. Ini ya. Terakhir satu lagi. Kita bikin yang seperempatnya. Seperti ini. Warnanya kita pilih warna merah. Dah. Kayak gini. Sudah? Silakan Bapak Ibu dibikin dulu. Kalau sudah boleh kasih tahu sudah di chat. Sebelum kita pakai animasinya. Gimana nih Bapak Ibu? Mudah-mudah gampang atau mudah-mudah susah? Sebenarnya nggak rumit sih ya Bapak Ibu ya, cuman memang butuh kesabaran aja. Banyak langkah dan juga banyak animasi yang disisipkannya. Tapi itu dirasakan ketika pertama kali kita bikin atau pertama kali kita nyoba. Kalau misalkan sudah terbiasa, itu insya Allah akan cepet bikin animasinya.
Dulu awal-awal saya juga kayak gitu, bikin satu video pembelajaran, satu video animasi itu untuk durasi yang 5 menit, itu tuh bikinnya sampai hampir 2 minggu gitu, satu video itu tuh. Tapi kalau misalkan sudah pernah bikin, kemudian kita sudah kenal nih sama animasi-animasinya, terusnya tuh mau pakai animasi yang mana, nah itu tuh kesininya jadi biasa aja gitu, jadi cepet malahan, karena sudah terbayang bentuknya mau seperti apa. Gitu. Kalau awal-awal wajar kok Bapak Ibu. Tadi misalkan masih bingung-bingung atau misalkan lama banget bikinnya ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Begitu. Oke, kalau sudah di lapis-lapis seperti ini, sekarang kita mau bikin animasinya ya. Animasinya kan kalau dicontoh bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi munculnya itu yang paling kanan dulu, yang kuning dulu muncul, terus nanti disusul dengan yang lainnya, gitu kan? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini urutannya kayak gini nih. Urutannya tuh play in terus pakai delay. Ya, di contohnya itu. Oke, sekarang kita coba dari nol. Nah, berarti urutannya adalah kita klik semuanya dulu ya, Bapak Ibu ya. Kuning, hijau, biru, merah. Kita klik semuanya biar apa namanya barengan. Kuning, hijau, biru, merah diklik semuanya. Klik yang kuning, kemudian pijit tanda apa kontrol, kemudian klik yang hijau, klik yang biru, klik yang merah. Kemudian di animasinya kita pilih fly in. Dah, kita pilih fly in. Cuman kan efeknya dari bawah, kita pilih dari kiri. Nah, seperti itu. Cuman ini masih barengan nih munculnya. Nanti kita susun pakai delay. Di animation pen-nya itu kita pilih yang kedua. Yang keduanya kita kasih delay 0,25. Yang ketiga kita kasih delay 0,5. Selisihnya 0,25 0,25 aja. Yang terakhir 0,75. Jadi kalau kita review seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi yang kuning dulu yang masuk, kemudian disusul yang hijau, disusul yang biru, terakhir yang merah. Seperti itu. Silakan dicoba. Gambarnya muncul seperti kembar siam, anggota badan saling bertumpuk. Ini berarti belum dikasih delay, Bu. Kalau misalkan udah dikasih delay, nanti nggak akan bertumpuk atau nggak akan barengan munculnya. Kemudian dari Pak Darwis, kenapa harus ditutup slide-nya? Ini bagian dari animasinya, Pak, yang saya rancang. Jadi animasinya itu nanti di slide kedua kita tutup, kemudian nanti di slide ketiga kita buka lagi dengan animasi yang sama. Contohnya yang seperti ini, yang sudah saya share ya. Dari awal, misalkan kita mulai dulu. Awal itu inginnya itu masuknya seperti ini, kemudian pindah ke slide 2, seperti ini munculnya, lalu ditutup. Pergantiannya ke slide 3 itu animasinya pengennya tutup pakai warna seperti ini. Ini slide ketiganya dibuka lagi. Nah, begitu. Jadi itu bagian dari animasi yang saya bayangkan. Begitu. Jadi tergantung Bapak Ibu sih sebenarnya nanti kalau mau bikin animasi, bayangannya itu mau kayak gimana. Kalau saya mau seolah-olah ditutup pakai warna, kemudian nanti dibuka lagi nih. Gitu. Ya. Begitu, Bapak Ibu. Ini untuk slide yang kedua udah selesai ya. Tapi wah, luar biasa nih waktunya 20.13 ternyata. Gimana nih? Jadi mau kita lanjut slide 3 atau kita ada tanya jawab dulu? Boleh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar dari apa namanya animasi ini ya, silakan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa. Barangkali. Iya, baik. Terima kasih Ibu Evi atas pemaparannya, atas demonstrasinya terkait praktik dengan menggunakan PowerPoint ini. Kalau hanya disimak saja mungkin terlihat susah ya Bapak Ibu, tetapi kalau sambil mempraktikkan pasti akan mudah. Allah bisa karena terbiasa, bukan begitu ya Bu Evi? Iya, betul sekali Mbak. Saya juga waktu dulu tuh rada-rada frustasi juga nih Mbak Melisa belajarnya. Karena
dalam satu slide aja kok banyak banget ya animasi yang dimasukin, atau misalkan bahkan ada yang ditumpuk-tumpuk gitu kan si teksnya itu, biar Iya. nanti keluar masuknya itu gantian gitu. Cuman ternyata setelah dicoba, lalu karena kita udah sering bikinnya, itu jadinya ya biasa aja, yang penting dari awal stepnya itu nggak ada yang salah. Kalau di awal ada yang salah, ya udah itu balik lagi, dihapus dulu yang sebelum-sebelumnya gitu. Harus telaten Bapak Ibu dan harus giat untuk berlatih. Bu Evi pun juga merasakan hal demikian kalau baru awal banget. Bapak Ibu juga harus semangat nih agar menjadi ahli nih seperti Ibu Evi. Nah, ini ada Bapak Kadir, Ibu Evi. Silakan Bapak Kadir untuk bisa langsung berdiskusi dengan Bu Evi. Baik, terima kasih Mbak Melisa atas kesempatannya. Ini saya lagi penanya pertama lagi di hari Ya, kedua lagi. Ya, tadi belum sempat dijelaskan atau ditampilkan bagaimana untuk memasukkan efek audionya, misalnya musik. Tuh. ya. Itu aja. Siap. Makasih Mbak Evi. Ya, terima Ya. kasih Pak Kadir, Masya Allah, ini sangat semangat untuk belajar nih Bapak. Ya, untuk memasukkan audio ya, nah tadi sebenarnya inginnya sih sampai sana ya, tapi ternyata waktunya udah mau jam setengah 9, jadi tadi saya skip dulu. Oke, saya coba masukkan dulu ya untuk cara memasukkan audionya. Sebentar, saya share screen lagi. Oke. Nah, caranya seperti apa? Tadi secara umumnya segala apapun yang akan kita masukkan itu pasti larinya ke insert, Mau dia memasukkan gambar atau misalkan video atau misalkan audio, itu semuanya ada di insert. Di sini tinggal dipilih pictures, kemudian video atau audio. Nah, sekarang kita mau masukin audio ceritanya tuh. Kita mau masukin audio musik. Nah, kita klik yang audio, lalu audio on my PC. Seperti ini. Nah, kita misalkan mau ngasih musik yang ini, misalkan musik intro. Kita klik aja musiknya, lalu kita insert. Nah, akan muncul tanda speaker di sini. Kalau misalkan kita insertnya di slide kedua, si musiknya akan munculnya di slide kedua aja. Dan seterusnya. Jadi di slide 1 kita nggak akan ada musiknya. Kalau misalkan ingin ada musik dari awal, berarti kita harus memasukkannya itu di slide 1. Ini kita di delete lagi ya, karena saya masukinnya di slide kedua. Misalkan kita hapus lagi, tinggal diklik aja tanda speakernya, lalu kita delete. Kita masukkan pengennya dari awal ada musiknya. Berarti di slide yang pertama, ini baru kita insert audio on my PC, kemudian musik intro. Kita pilih filenya di sini. Jadi sudah muncul nih musiknya. Musiknya yang mana ini? Itu ya. Tadi ada suaranya nggak ya? Saya udah share sound belum ya? Ah, udah. Oke. Jadi musiknya seperti itu. Nah, untuk volumenya bisa kita atur di sini. Di sini ada gambar speaker, volumenya itu mau kenceng banget atau misalnya kita sesuaikan setengah aja. Jadi kita bisa disesuaikan di sini untuk volumenya. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana tampilannya kalau misalkan kita slideshow. Oh, sebentar. Sebelum sana, di sini di animation pane, musik yang kita munculkan tadi barusan diinsertkan itu ada nomor 2-nya. Ya, di sini ada nomor 2. Artinya apa? Di situ ada tulisan on click. Ya kan? Musiknya itu berarti dia akan mulai kalau kita klik yang kedua kalinya, sehingga dari awal dia nggak akan ada musik dulu. Gimana caranya biar musiknya itu dari awal? Kalau dari awal berarti kita pilihnya di sini with previous, lalu si musiknya kita tarik ke yang paling atas. Nah, ditarik di yang paling atas karena tadi kita masukin musiknya telat, animasi dulu yang masuk, lalu baru masuk musik. Artinya dia urutan animasi musiknya itu di bawah, paling bawah. Nah, biar munculnya dari awal, berarti si musiknya itu kita taruh paling atas, tinggal ditarik aja di animation pane-nya itu jadi ke atas. Lalu kita pilih with previous. Sehingga nanti musiknya akan mulainya itu dari awal banget. Contohnya misalkan seperti ini, kita slideshow. Ya udah
masukin musiknya. Kalau kita klik next, animasinya akan keluar. Gitu. Cuman kalau misalkan kita belum edit lagi musiknya kayak tadi di animasinya, dia akan berhenti ketika slide kedua si musiknya tuh. Gimana caranya biar musiknya nggak berhenti di slide kedua, tapi sampai slide akhir dia musiknya terus-terusan seperti itu. Caranya adalah klik dulu yang musiknya, kemudian di situ ke atas ada playback. Di playback kita klik. Nah, di sini kita pilih play in background. Kita klik play in background. Artinya musik ini akan menjadi musik background. Dari awal slide sampai akhir slide. Sampai semuanya gitu, sampai semua presentasinya selesai. Dia akan looping terus-terusan gitu. Kalau misalkan nggak mau looping juga boleh, tinggal checklistan looping until stopnya kita hilangkan aja. Tapi kalau misalkan musiknya pengen diulang-ulang berarti ya tinggal loop until stop aja di checklist. Sehingga nanti kalau misalkan kita play itu dari awal sampai kan udah ganti slide nih. Tapi masih ada musiknya. Kan ulang lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi nggak di setting dari awal untuk musiknya play in background, dia akan munculnya itu cuma di satu slide itu aja. Di slide kedua dia akan ganti musik. Begitu kurang lebihnya. Nanti besok kita lebih dalam lagi untuk masukin musik ditambah dengan narasi suara kita. Jadi ada dua nih, ada suara kita ditambah musik backgroundnya. Mengatur volumenya seperti apa. Begitu kurang lebihnya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Iya. Baik, terima kasih Ya, Bu Evi. Iya, silakan Pak Kadir. ya, ini tadi kan tadinya biasanya kalau kita buat slide-nya itu sudah dibuat semua animasinya, kelupaan musiknya. Musiknya kan di terakhir. Apakah ketika terakhir musiknya masuk bisa ditarik langsung ke atas Bisa, yang di Bapak. animation pen Bisa, supaya bisa. bisa secara keseluruhan nanti dirubah menjadi apa tadi itu audio background ya, Background, play in background. Iya, betul. play background. Iya. Jadi Oke. tadi juga kan saya sebenarnya udah di ini ya, terakhiran gitu musiknya dipakainya. Tadi udah ada animasinya, musiknya kita masukin, lalu nanti di animation pen-nya kita tinggal tarik aja ke yang paling atas. Gitu. Biasanya kan kelupaan karena Iya. asik-asik nyusun-nyusun, ternyata musiknya belum masuk. Betul, betul. Ya terakhir, berarti musiknya bisa kita tarik nanti ke atas kan? Bisa, Yang bisa di, Bapak. ya. Itu yang Oke, paling terima atas. kasih, Mbak Evi. Sama-sama, Pak Ya. Kadir. Iya, baik. Terima kasih Bapak Kadir. Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain nih. Bapak Kadir selalu mewakili nih. Oke, ini ada di meeting chat juga ini Ibu Evi. Kalau tadi kan musiknya sama Bu Evi. Nah, ini dari Bapak Daris. Bisakah musiknya berbeda per slide-nya? Begitu, Oke. Ibu. Bisa Bapak. Jadi nanti untuk berbeda musiknya berarti kita settingnya bukan play in background. Kalau tadi kan saya contohinnya play in background ya untuk semua slide dari awal sampai akhir. Nah kalau misalkan mau masing-masing gimana? Oke, saya perlihatkan lagi. Jadi kalau mau masing-masing, misal, ini saya hapus dulu. Nah, berarti misalkan yang slide pertama itu pakai musik yang tadi. Misalkan insert audio, audio on my PC, musik intro yang pertama. Kita masukin nih di sini. Udah tuh satu. Kemudian tadi ya seperti yang Pak Kadin tanyakan, ini kan terakhiran nih dimasukinnya. Berarti kan nanti playnya di akhir dong. Gimana caranya biar di awal? Biar di awal kita tarik nih di animation pen-nya yang musik ini, kita tarik ke atas urutannya, paling atas. Oke, kok nggak bisa? Nah, sorry. Ke yang paling atas. Jadi urutannya ada di musik intronya tuh di yang paling atas. Tapi nggak usah pakai klik. Jadi kita langsung aja di playbacknya itu, di animasinya itu langsung with previous, jangan on click. Kalau on click berarti kita musiknya harus diklik dulu baru nanti keluar. Kalau mau otomatis berarti pakai with previous.
Ini untuk slide yang pertama. Ya, jadi nggak usah diubah di playbacknya, nggak usah jadiin play in background. Udah aja, biasa aja, nggak usah diapa-apain. Kayak gini, artinya dia cuma di slide 1 doang. Sekarang mau ke slide 2, tapi berbeda musiknya. Bisa, kita tinggal insert lagi. Kita insert lagi, kemudian pilih audio. Sekarang pilih musik yang kedua, misalkan yang ini. Kita pilih musik yang kedua. Akan muncul tanda speaker yang kedua. Nah, ini juga sama. Munculnya di paling bawah. Karena tadi kita masukin animasi duluan, musiknya belakangan. Berarti kita tarik lagi aja ke atas. Dah, sampai di urutan pertama. Ini juga sama, nggak usah pakai on click. Tapi di animasinya with previous aja startnya. Biar nggak usah diklik dulu. Begitu. Gimana nanti hasilnya? Pasti nanti akan berubah musiknya dari yang pertama ke yang kedua. Biasanya mengubah audio itu kita gunakannya kalau misalkan di slide pertama pakai rekaman suara kita. Rekaman suara kita di slide pertama udah selesai, yang kedua rekaman yang slide keduanya kan beda lagi kita neranginnya. Nah itu biasanya dipakainya di situ kalau mau dipatah-patah. Contoh misalkan kita slideshow dulu, bentuknya seperti ini. Jadi berbeda slide, musiknya juga berbeda. Kalau misalkan tadi kita insertkannya itu di slide satunya musiknya yang mana, slide 2-nya musiknya yang berbeda. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Evi. Ya, semoga Bapak Darius dan mungkin pertanyaan Bapak Darius ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain yang ingin memasukkan audio di setiap slide-nya berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu bisa masuk di bagian insert, kemudian pilih audio, kemudian klik audio on my PC. Begitu ya Bapak Ibu. Ikuti step by step yang telah dipaparkan oleh Ibu Evi. Nah, Bu Evi terkait musiknya ini dari Bapak atau Ibu Edisyah Putra, musiknya apakah memang sudah tersedia di insert itu sehingga kita bisa tinggal pilih saja atau bagaimana Ibu Evi? Ya, jadi untuk musiknya itu Bapak Ibu simpan dulu file musiknya itu di folder yang akan kita gunakan untuk perbendaharaan asetnya. Jadi kayak tadi misalkan folder saya kan di folder workshop nih, di folder workshop itu saya sudah siapin ada 2 file musik untuk nanti diinsertkan. Kalau misalkan mau ada 3 musik, berarti musiknya disiapin dulu filenya, simpan di folder yang akan kita simpan asetnya itu. Gitu. Kalau beda folder juga sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan yang musik pertama di folder A, kemudian musik yang keduanya ada di folder B. Nah itu juga nggak masalah. Tapi ketika kita menginsertkan, kita harus cari dulu foldernya yang mana. Itu menyulitkan atau jadi bikin lama. Sehingga kalau bisa sih kita satukan dulu si aset-asetnya itu, baik itu gambar ataupun musik ataupun audio yang lainnya itu dalam satu folder. Sehingga nanti kalau misalkan kita insert, itu kita tinggal buka folder itu aja biar lebih cepat. Begitu. Iya. Baik. Berarti kita sendiri ya Bu yang mengumpulkan aset audio-audionya. Nah, kalau untuk aset audionya ini Bu, mungkin Bapak Ibu di sini juga memiliki pertanyaan. Ibu Evi, untuk mendownload musik-musik begitu di mana Ibu Evi? Oke, Mungkin ini bisa kalau dijelaskan misalkan juga. saya ngisi pelatihan memang sering ada pertanyaan kayak gini nih. Jadi apa namanya untuk downloadnya tuh dari mana sih Bu? Gitu kan biasanya. Nah itu tuh kalau misalkan saya biasanya ngambilnya itu satu di YouTube. Di YouTube kan banyak instrumen-instrumen ya. Tentunya kalau misalkan kita peruntukannya misalkan untuk diupload lagi ke YouTube dan ini nantinya kita ingin monetisasi si videonya, tentunya kita harus nyari musik-musik yang no copyright gitu. Jadi yang nanti kalau misalkan diupload ke YouTube itu nggak akan kena hak cipta gitu. Itu banyak kok di YouTube yang free audio-audionya gitu, instrumen-instrumennya itu banyak. Tinggal kita cari aja yang tanpa copyright. Itu biasanya ada. Tinggal di-download aja di YouTube, kemudian nanti kita convert dari YouTube itu ke MP3 gitu. Sehingga nanti bisa disisipkan ke PowerPoint. Gitu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Bu Evi.
Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Bu Evi. Ada Ibu Resti, Hmm. kalau mau membuat slide 1 langsung berlanjut ke slide 2 secara otomatis tanpa harus diklik dulu, bagaimana ya Bu? Begitu Bu Evi. Itu kalau misalkan tanpa dari slide 1 ke slide 2 tanpa harus diklik dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti nanti di transisinya itu bukan on click atau kita sudah apa namanya? Sudah merekam si slideshow-nya gitu. Jadi biasanya kalau misalkan pergerakan dari slide 1 ke slide selanjutnya itu kalau misalkan peruntukannya hanya untuk audio video itu bisa kita setting durasinya, Bu. Ada durasinya di situ, durasi slide-nya. Tapi kalau saya sih karena targetannya adalah ketika kita presentasi atau ketika kita membuat video pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Durasinya pun kan nggak bisa disetting ya. Kita mau ngomong apa di slide itu, gitu khawatirnya kependekan atau kepanjangan. Itu biasanya kalau saya sih tetap pakai diklik sambil berbicara gitu ya, sambil direkam suaranya. Tapi memang nantinya itu kita sambil rekam slideshow sehingga ketika nanti kita play lagi itu sudah dalam bentuk video dan itu sudah otomatis nggak usah diklik-klik lagi gitu. Jadi bisa dari transisinya atau bisa dengan cara nanti rekam slideshow. Untuk rekam slideshow nanti insya Allah besok kita praktekin cara ngerekamnya. Oke, siap baik Bu Evi. Jadi ada dua pilihan ya Bapak Ibu, di mana untuk cara rekamnya nanti akan disampaikan di pertemuan ketiga, pertemuan terakhir kita nih. Jadi Bapak Ibu tetap stay terus bersama dengan kami, tentunya bersama Ibu Evi yang akan membagikan sepowerful itu PowerPoint begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pertanyaan sudah terjawab semua Ibu Evi. Ya, mungkin Ibu Evi ingin menambahkan closing statement agar Bapak Ibu di sini itu semangat untuk mencoba karena tadi mungkin Bapak Ibu yang menyimak, wah ini kok banyak sekali ya step by step-nya begitu Bu Evi. Mungkin bisa closing statement. Iya betul Mbak. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu, saya pribadi memang awalnya ketika mempelajari PowerPoint itu apa PowerPoint udah biasa gitu kan atau apa namanya udah sering nih dipakai untuk presentasi, masa sih bisa membuat animasi-animasi yang seolah-olah itu tuh kayaknya bukan sama PowerPoint bikinnya. Kayak misalkan pakai aplikasi pembuat video animasi yang lainnya. Tapi ternyata ketika kita gali dengan lebih dalam lagi, mengeksplor lebih lagi untuk animasi-animasinya. Dari hal yang sederhana, itu bisa menjadi luar biasa. Dari yang kita ketahui bahwa PowerPoint itu suatu hal yang sudah biasa kita temukan, sudah biasa kita gunakan juga, gitu kan? Cuman ternyata belum dioptimalkan nih sama kita. Ketika dioptimalkan ternyata jadi luar biasa. Tapi memang butuh pengorbanan, butuh ketelitian, ketekunan dari kitanya juga gitu ya. Kalau saya mengibaratkannya belajar PowerPoint itu belajar kesabaran. Karena satu-satu kita masukin animasinya, kemudian harus teliti urutannya yang mana. Satu aja misalkan urutannya berbeda, itu nanti kita ngubah-ngubahnya kayak tadi ya, ditarik lagi ke atas, tarik lagi ke atas, dan seperti itu. Nah, jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Meskipun di awal terlihat seperti sulit ya dan juga rumit gitu kan. Tapi ketika sudah dijalani insya Allah nanti terbiasa. Karena nanti kita sudah mengenal fitur-fiturnya, kemudian sudah mengenal animasi-animasi apa saja yang bagus untuk kita munculkan gitu kan. Dan sudah terbiasa nanti untuk menyusun si animasinya itu mau seperti apa gambarannya atau rancangannya begitu. Gak apa-apa di awal kita pusing gitu ya. Tadi barangkali misalkan ada yang belum mempraktekkan, mungkin kalau hanya menyimak, saya juga kayaknya pusing kalau hanya menyimak. Oh ini lagi, setelah ini apa banyak banget kan step-stepnya. Tapi kalau misalkan kita coba mulai dari sekarang, mulai dari saat ini juga, dan nanti insya Allah lama-lama juga akan terbiasa. Jadi semangat untuk kita semuanya. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih juga atas pemaparan materinya yang mana Ibu Evi telah menjelaskan step by step-nya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang malam hari ini masih belum sempat untuk praktek, bisa nanti setelah rekaman Zoom kami bagikan, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Atau Bapak Ibu ingin mempelajari dari
materi yang telah dibagikan oleh Bu Evi atau yang telah dipaparkan tadi nanti akan kami bagikan begitu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step yang ada di sana. Begitu. Nah, terkait di pertemuan ketiga, tentunya Bapak Ibu harus stay terus bersama dengan kami nih, karena nanti Bu Evi akan membagikan terkait optimalisasi PowerPoint ini untuk membuat animasi yang ternyata luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Dan tentunya kami berharap Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, tetapi Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekannya. Mungkin tidak bisa langsung malam ini, ataupun nanti besok begitu Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu, karena kalau misalkan ditunda-tunda, pasti nanti Bapak Ibu akan melawan rasa, wah nanti saja malas begitu ya Bapak Ibu. Untuk di awal mungkin Bu Evi juga sama dengan Bapak Ibu, yang mana wah rumit sekali. Tapi insya Allah Bapak Ibu, seperti kata Bu Evi, Bapak Ibu pasti bisa insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting adalah sabar dan teliti Bapak Ibu. Tentunya saya yakin Bapak Ibu di sini pasti bisa karena saat malam ini saja Bapak Ibu sudah semangat sekali, apalagi dalam pengimplementasiannya atau praktiknya pasti lebih semangat lagi nih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kedua bisa kita cukupkan, Bapak Ibu. Saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada dan tetap semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, di mana kita bergerak mulai dari diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Keren sekali, luar biasa sekali Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang antusias membersamai kami di pertemuan kedua ini. Kami tunggu Bapak Ibu di pertemuan ketiga, tetap stay terus bersama dengan kami. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan workshop virtual pada malam hari ini. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.